Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa. Sini saya akan sedikit bercerita mengenai sejarah perkembangan vaksin. Boleh di next. Oke, untuk sejarah perkembangan vaksin, kita akan membahas beberapa sub pembahasannya. Yang pertama, kita akan sama-sama belajar mengetahui mengenai apa itu vaksin, kemudian ditemukan di mana, siapa yang menemukan, dan kapan ditemukan. Oke, kita akan berlanjut mengenai apa itu vaksin. Boleh di next? Ya, jadi vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman. Apabila diberikan kepada seseorang, akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jadi, apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terjangkit penyakit, seseorang tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan saja. Oke, next. Jadi, dalam proses penemuannya, vaksin itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya penyakit. Vaksin ada karena adanya wabah penyakit. Nah, adanya vaksin ini pertama kali itu ditemukan untuk menyembuhkan wabah penyakit cacar yang pertama kali ditemukan oleh Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau yang biasa dipanggil Razes. Nah, Razes ini menemukan wabah cacar dan campak. Razes menyebutkan bahwa cacar muncul ketika darah terinfeksi oleh virus bakteri dan mendidih yang menyebabkan pelepasan uap. Nah, pelepasan uap inilah yang menyebabkan timbulnya gelembung-gelembung kecil berisi cairan darah yang matang. Kemudian, boleh di next. Wabah penyakit cacar ini menyebar ke seluruh dunia, sehingga di Athena banyak wabah penyakit cacar yang mematikan, sehingga banyak korban dari akibat wabah ini. Masih di tempat yang sama, di tahun 430 sebelum Masehi, itu ditemukan kesembuhan. Di Athena ditemukan kesembuhan, yang menemukan adalah Thucydides. Thucydides menemukan bahwa wabah cacar ini bisa sembuh melalui yang namanya kekebalan tubuh. Nah, Thucydides ini baru menemukan pernyataan seperti itu, tapi beliau belum menemukan bagaimana caranya wabah cacar ini bisa sembuh. Beliau belum menemukan bagaimana metodenya. Boleh di next. Nah, oke. Kemudian metodenya itu baru ditemukan di pertama kali terobosannya dilakukan oleh Cina, di Cina, sekitar abad 5 sampai 15 Masehi. Nah, Cina ini melakukan terobosan baru yaitu cara penyembuhan cacar melalui inang dari cacarnya tersebut. Jadi inangnya itu diambil, kemudian dikumpulkan, lalu digiling. Dan hasil gilingannya tersebut dimasukkan ke dalam hidung pasien atau orang yang terjangkit wabah cacar ini. Nah, tetapi metode ini tuh dianggap tidak higienis, dianggap jorok gitu ya, oleh warga Cina. Nah, tetapi cara ini juga berhasil menekan angka kematian, walaupun tidak berhasil total. Namun ada beberapa warga Cina yang berhasil sembuh menggunakan metode tersebut. Kemudian metode dari Cina ini disebarluaskan melalui jalur sutra perdagangan ke India dan Turki. Kemudian metode ini ditanggapi baik oleh Turki, sehingga sampailah ke suku-suku Turki sekitar tahun 1700-an. Nah, ada sedikit perbedaan dengan metode Turki dengan metode Cina, namun perbedaannya terletak pada
sistem pendistribusiannya aja gitu. Tapi prosesnya uh, asal penyembuhannya itu tetap dari inang dari si cacarnya itu sendiri gitu. Nah, kalau di Cina kan tadi itu digiling kemudian dihirupkan ke hidung pasien. Tetapi kalau di Turki itu si inangnya itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui yang namanya jarum suntik. Jadi disuntikkan gitu. Nah, kemudian proses penyuntikan ini agak unik. Jadi harus dilakukan yang namanya penyayatan terlebih dahulu. Nah, karena hal tersebut timbullah kontra, sebab metode pengobatannya sangatlah sakit dan merugikan banyak orang gitu. Salah satunya yaitu adalah istri duta besar Inggris dari Istanbul, yaitu Lady Marley Montagu. Beliau ini pernah terinfeksi wabah cacar, kemudian beliau mencoba metode tersebut gitu. Jadi disuntik lalu disayat terlebih dahulu gitu. Sehingga dia harus kehilangan kecantikannya, sebab dia harus kehilangan bulu matanya. Namun, terlepas dari itu, beliau sembuh dengan metode tersebut. Nah, karena beliau merasa metodenya itu berhasil, akhirnya beliau membawa lah metode tersebut ke negara asalnya melalui suratnya yang dikirimkan ke sahabatnya. Dalam suratnya itu menggambarkan kondisi wabah cacar yang ada di Turki dan juga beliau menggambarkan bagaimana metode penyembuhan wabah cacar ini. Metode ini dibawa oleh Immanuel Timoni pada tahun 1724. Boleh di next. Nah, Immanuel Timoni ini merupakan seorang dokter khusus kedutaan besar Inggris di Istanbul. Nah, kemudian sesampainya di Inggris, metode ini tidak mudah diterima oleh masyarakat Inggris. Tetapi ada seseorang di Inggris yang menanggapi baik. Ia ingin mengetahui lebih dalam mengenai metode dari Istanbul ini, gitu, yaitu Raja Inggris George I. Beliau mengetahui, meneliti metode ini, kemudian melakukan yang namanya uji klinis. Pertama kali uji klinis ini dilakukan ke narapidana yang menjalani hukuman mati. Nah, ide pengujiannya ini disetujui oleh napi tersebut, kemudian napinya selamat. Dan kemudian masih belum cukup uji klinisnya, dilakukan lagi uji klinis tahap kedua. Dilakukan kepada anak yatim dan semuanya juga selamat. Karena dianggap berhasil, metode ini semakin diteliti. Kemudian semakin berkembang, dibangunlah rumah sakit wabah cacar. Namun rumah sakit ini hanya untuk kalangan atas saja, kaum bangsawan saja. Namun, setelah ini ditemukan bahwa seseorang yang kebal akan cacar air malah bisa menularkan pada orang lain. Padahal dalam dirinya itu terdapat virus cacar air, tetapi tidak berdampak pada dirinya sendiri. Mungkin kita mengenalnya dengan sebutan orang tanpa gejala (OTG). Ini sama halnya dengan hal tersebut. Jadi dalam dirinya itu ada virus, namun virusnya itu menular pada orang lain melalui dirinya sendiri, tapi dia tidak berdampak pada dirinya sendiri. Boleh di next. Kemudian di tahun berikutnya itu ditemukan lagi kasus baru, yaitu cacar sapi. Ya, cacar sapi ini cacar yang terjadi pada sapi. Gitu. Namun, penyakit cacar sapi ini bisa menular kepada manusia, tetapi tidak mematikan, namun hanya bisa menular saja. Suatu ketika ada seorang peternak wanita yang terinfeksi cacar sapi, tetapi wanita ini kebal terhadap yang namanya cacar air, sehingga muncullah ide dari Benjamin Jesty, seorang peternak di Inggris. Ide tersebut menyatakan bahwa kalau orang yang sudah terinfeksi cacar sapi pasti akan kebal terhadap cacar air.
Sehingga beliau itu mendorong semua orang untuk terkena cacar sapi agar kebal terhadap cacar air yang mematikan ini. Kemudian pernyataannya tersebut, pemikirannya tersebut eh, tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat Inggris. Ada beberapa orang yang kontra terhadap pemikirannya itu. Karena dianggap pemikiran ini tidak bisa menjamin aman sepenuhnya bahwa seseorang yang terkena cacar sapi ini bisa sembuh terhadap atau maksud saya bisa kebal terhadap cacar air. Karena mungkin hanya berlaku hanya berlaku untuk orang tertentu saja gitu, tidak berlaku untuk semua orang. Oke, next. Oke, jadi sebenarnya di mana sih vaksin ini ditemukan gitu kan? Tadi kita udah bahas Cina, kemudian Turki, terus sekarang Inggris gitu. Nah, jadi memang terobosan awalnya itu bagaimana cacar bisa sembuh dan apa sumbernya itu ditemukan di Cina. Dan kemudian metodenya disempurnakan di Turki. Dan kemudian disempurnakan lagi di Inggris. Boleh di next. Sehingga metode yang digunakan sampai sekarang itu adalah metode hasil penyempurnaan di negara Inggris. Sehingga vaksin itu lebih dikenal ditemukan di Inggris. Oke, next. Nah, masih berkaitan dengan penemuan pemikiran Benjamin Jesty tadi, yang timbul kontra dari beberapa masyarakat Inggris, akhirnya hasil pemikiran tersebut tuh disempurnakan lagi oleh Edward Jenner pada tahun 1796. Nah, Edward Jenner ini mengusungkan ide baru, yaitu dengan memasukkan nanah cacar sapinya ini dari mereka yang terinfeksi ke orang lain. Jadi nggak semua orang harus terkena cacar sapi terlebih dahulu untuk kebal terhadap cacar air, tetapi orang yang kebal terhadap cacar sapi itu bisa mentransfer inang virus cacar sapinya itu ke orang lain agar orang lain itu bisa apa namanya kebal terhadap cacar air tanpa harus merasakan sakit terlebih dahulu. Nah, ide Edward Jenner ini dilakukan uji klinis dan berhasil. Nah, dari keberhasilan inilah yang menjadi dasar munculnya vaksin. Dulu itu nama vaksin itu variola vacina yang berasal dari kata vaka yang artinya sapi. Kemudian proses inokulasinya itu disebut vaksinasi. Inokulasi itu proses pemasukan bakteri atau virus ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Boleh di next? Jadi metode vaksin Jenner itu semakin populer dan menyebar ke seluruh dunia. Akhirnya WHO menyatakan cacar ini harus diberantas sehingga dilakukanlah vaksinasi cacar besar-besaran. Oke, next. Nah, tadi kita sudah bahas awal penemuan vaksin, kemudian proses penyebarannya di dunia. Sekarang kita akan bahas bagaimana dan kapan pertama kali vaksin masuk ke negara Indonesia. Jadi, dulu itu juga ada wabah cacar di Indonesia. Dan vaksinnya itu masuk di tahun 1804. Nah, jadi pemerintah zaman Hindia Belanda itu import vaksin cacar melalui Gua Fare ke Mauritius. Kemudian dilakukan vaksinasi pertama kali secara sistematis itu di Batavia. Nah, kemudian setelah dilakukan vaksinasi, banyak dampak baik di Indonesia. Penderita cacar di Indonesia itu menurun drastis. Karena pemerintah melihat perkembangan yang baik sehingga penyebaran vaksinasinya itu dilanjutkan. Jadi disebarkan lebih luas lagi ke desa-desa, khususnya desa-desa yang ada di Pulau Jawa. Boleh di next? Nah, jadi ini ada perkembangan penduduk yang sudah divaksin bertambah secara bertahap dari tahun ke tahunnya. Dimulai dari tahun 1860 yang berjumlah 690 orang,
eh, kemudian hingga tahun 1987 yang semakin meningkat. Nah, sepanjang tahun ini pemerintah membentuk lembaga vaksin sehingga banyaklah lahir vaksinator atau yang dulu tuh disebut Menteri Cacar. Nah, di bawah ini juga ada jenis-jenis vaksin lain yang masuk ke Indonesia. Dimulai dari tahun 1963 itu ada BCG atau ya tuberkulosis sama dengan 1973 sampai tahun 1963 yaitu hepatitis. Next. Oke. Kemudian tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana vaksin ditemukan dan bagaimana penyebarannya di dunia sehingga masuk ke Indonesia. Sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana vaksin di dalam sudut pandang Islam. Oke. Dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 menyebutkan bahwasannya seorang cendekiawan atau ulil albab itu adalah orang yang mampu melakukan harmonisasi kegiatan zikir dan fikir. Jadi, ringkasan Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mengeksplorasi alam semesta ini, baik alam makrokosmos dan mikrokosmosnya. Nah, hasil eksplorasi alam ditunjukkan untuk kebaikan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penemuan vaksin oleh ilmuwan ini merupakan hasil dari eksplorasi alam yang memang uh, diperbolehkan dalam Al-Quran. Nah, jadi vaksinasi itu boleh nggak sih? Tidak adanya dalil qauliyah tentang vaksinasi ini bukan berarti vaksinasi bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena vaksinasi termasuk ranah kauniyah, di mana ranah ilmu pengetahuan modern yang diperoleh berdasarkan pencarian oleh manusia. Ready next? Ya, jadi kesimpulannya setelah pembahasan tadi, yaitu vaksin adalah zat biologi yang diolah sedemikian rupa untuk menimbulkan efek kekebalan terhadap penyakit tertentu. Nah, pertama kali terobosannya itu ditemukan di Cina, kemudian disempurnakan di negara Turki dan Inggris. Namun, metode yang digunakan sekarang itu adalah hasil penyempurnaan metode di negara Inggris. Sehingga vaksin dikenal muncul pertama kali di Inggris oleh Edward Jenner pada tahun 1796. Dan dalam sudut pandang Islam, vaksin ini diperbolehkan. Nah, kemudian di sini ada beberapa link yang menjadi sumber saya dalam mencari menyusun PPT ini. Boleh di next? Oke, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan mengenai vaksin ini bisa menambah wawasan kita semua. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.